A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siswa kelas 12 PK yang dirahmati oleh Allah, Bapak berdoa semoga siswa anak-anak Bapak berada dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga, tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab 2 tentang dosa-dosa besar dan pengaruhnya terhadap eksistensi keimanan. Agar kamu tidak lupa dengan Bapak, maka Bapak sertakan juga wajah versi bayi Bapak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh seseorang setelah melakukan dosa besar. Apakah dosa besar itu membawa pengaruh terhadap keimanan yang ada di dalam dirinya, versi aliran Khawarij, versi Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan menurut Syiah. Karena memang di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, banyak hari ini yang kita lihat mereka sibuk, sebagian golongan sibuk mengkafir-kafirkan golongan yang lain. Bila mereka berbeda pendapat, pandangan satu dengan lain, mereka begitu dengan mudah mengkafirkan orang. Itu disebut dengan paham takfiri, atau mudah sekali mengkafirkan, dan berakibat fatal nanti. Banyaknya hari ini terjadi gerakan-gerakan bom bunuh diri, kemudian pelaku peledakan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu atau mengatasnamakan sekte-sekte tertentu dalam umat Islam. Ini tentu sangat merugikan umat Islam sendiri karena bertentangan dengan tujuan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baiklah, sebelum kita lanjut melihat bagaimana aliran-aliran tersebut memandang pengaruh pelaku dosa besar, pengaruh dosa besar terhadap keimanan. Pertama, Bapak mau mengulangkan kembali hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tentang dosa besar. Di antaranya hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku ajarkan kepada kamu, aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa besar. Salasan, 3 dosa besar, kata Nabi. Qalu, berkata para sahabat, ya, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, qala, dosa besar itu pertama asyirku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi duduk dan berdiri lagi. Kemudian beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Kemudian yang termasuk dosa besar di sini adalah berkata atau bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Di hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim, yang dikategorikan kepada dosa besar, yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga berkata atau bersaksi dengan kesaksian yang palsu. 3. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, qala, berkata Nabi,
ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu 7 dosa yang akan membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apakah 7 dosa besar yang membinasakan tersebut? Qala, Rasul bersabda, asyirku billah. Pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua wasyihru, sihir, perbuatan sihir. Yang ketiga waqatslun nafsil lati haramallah, dan membunuh jiwa yang diharamkan jiwanya dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bil haq, kecuali membunuh dengan alasan yang dibenarkan. Ketiga. Yang keempat wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklul malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zakhfi, lari dari peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilati, dan yang ketujuh adalah dan selanjutnya adalah menuduh orang melakukan wanita-wanita baik melakukan perbuatan zina, menuduh perbuatan telah melakukan perbuatan zina. Nah, ini dia. Baiklah. Jadi karena permasalahan kita dari awal adalah terkait dengan masalah tahkim, di mana di waktu itu kaum Khawarij yang semula mendukung khalifah yang sah Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar dan membentuk kelompok sendiri dengan nama Khawarij, atau orang yang mendengar ketika itu menyebut mereka sebagai Khawarij, keluar dari golongan Ali, mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pertama, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib rahimahullah, kemudian mengkafirkan sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua-duanya ini adalah sahabat Nabi, orang yang sangat banyak jasanya. Ali dikenal sebagai keponakan anak dari paman Nabi, juga dikenal sebagai menantu Nabi, kemudian dikenal sebagai pemuda yang sangat taat, banyak ilmunya. Begitu juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dikenal dengan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam dan ditunjuk oleh Nabi sebagai salah satu orang yang menjadi sekretaris pencatatan wahyu pada masanya. Kemudian juga diangkat menjadi khalifah. Khawarij, karena telah terjadi peristiwa tahkim, mereka menilai bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu adalah kafir, karena mereka memutuskan sebuah perkara atau urusan tidak sesuai dengan Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 44, Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka dipandang sebagai orang kafir. Be, mana makanan ikan yang besar-besar tuh, Be? Be. Ini dia, barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah, di mana mereka menafsirkan Al-Quran secara literlek, secara bahasa saja. Tentu dalam menafsirkan Al-Quran kita harus melihat pertama asbabun nuzulnya, kemudian melihat kemana konteks ayat tersebut, apa yang dimaksud, bagaimana munasabahnya dan lain sebagainya sesuai dengan pelajaran tafsir. Yang kedua, menurut kelompok Murji'ah, kelompok yang kedua yang muncul,
Menurut Murji'ah yang ekstrim, yang berpandangan ekstrim, bahwa dosa besar tidak, keimanan itu terletaknya hanya di dalam hati atau di dalam kalbu, bahwa dosa yang dilakukan, ucapan yang telah dikatakan itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap keimanan yang ada di dalam hati. Ini pendapat yang ekstrim, sehingga orang mau mengatakan dirinya telah menjadi kafir itu tidak berpengaruh, sementara keimanan ada di dalam hatinya. Dia durhaka kepada orang tua, syirik, lari dalam peperangan, menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, itu tidak berpengaruh terhadap keimanan. Dia tetap dalam posisi beriman menurut orang Murji'ah, kalangan yang ekstrim. Kalangan moderat, kalangan yang lebih dekat dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat sebaliknya. Pelaku dosa besar tidaklah kafir. Pelaku dosa besar tidaklah kafir meskipun mereka disiksa di neraka, tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Azab yang akan diterimanya di dalam neraka bergantung kepada dosa yang dilakukannya. Dan bagi mereka masih terbuka kemungkinan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah mengampuninya maka mereka dibebaskan dari siksa neraka. Yang ketiga, menurut golongan Mu'tazilah, golongan yang lebih cenderung mengedepankan logika semata, yang lebih mendahulukan akal fikiran daripada mendahulukan wahyu. Ciri-ciri dari golongan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa orang yang telah melakukan dosa besar, maka mereka berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir, atau ini yang dikenal dengan al-manzilah baina manzilataini. Mereka diletakkan nanti di antara surga dan neraka, atau di antara satu tempat di antara surga dan neraka. Jika mereka meninggal, jika pelaku tersebut meninggal di dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya kalau belum sempat bertaubat. Kemudian pendapat yang keempat, ini dia bagian dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dikenal dengan pendapat Asy'ariyah. Pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah. Golongan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selama orang tersebut masih sujud ke Baitullah, kiblatnya masih tetap Allah, tetap sholat, puasa, dan tidak mengingkari kewajiban tersebut, tetapi dia melakukan perbuatan dosa atau telah terlanjur melakukannya, maka orang tersebut tidaklah kafir. Tetapi jika dilakukannya dengan anggapan bahwa mereka membunuh, berbuat sihir, syirik tersebut, itu hal yang dibolehkan kalau mereka meyakini bahwa perbuatan itu halal dan tidak meyakini bahwa perbuatan itu adalah dosa atau sesuatu yang diharamkan, maka orang tersebut baru dipandang sebagai kafir. Jikalau tidak, maka mereka hanya dipandang sebagai orang fasik saja. Jadi pelaku dosa besar bukan kafir, tetapi mereka disebut sebagai orang fasik. Maka untuk itu berhati-hatilah dengan menggunakan istilah fasik. Selanjutnya, menurut Maturidiyah, baik Maturidiyah, Samarkand dan Bukhara, yang masih tergolong kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut mereka orang yang melakukan dosa besar
masih tetap sebagai mukmin, sama dengan Asy'ariyah tadi. Karena keimanan itu tetap ada di dalam diri seorang tersebut sekalipun dia telah membunuh banyak orang sekali. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat itu tergantung kepada amal perbuatan atau dosa yang dilakukannya. Jika ia meninggal tanpa taubat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat Maturidiyah ini lebih dekat kepada paham Murji'ah. Kemudian yang terakhir, menurut pendapat atau aliran Syiah. Menurut Syiah Zaidiyah, salah satu sekte dari golongan Syiah, mereka percaya bahwa orang yang telah melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka. Orang yang telah melakukan dosa besar, mereka kekal di dalam neraka dan mereka boleh untuk dibunuh. Jika ia belum tobat dengan tobat sesungguhnya, dalam hal ini Syiah Zaidiyah berpendapat atau pendapatnya dekat dengan Mu'tazilah, karena satu sumber menyebutkan Wasil bin Atta pernah belajar kepada ulama Syiah ketika itu. Setelah anak bapak mengetahui dan belajar pokok-pokok dari sekte-sekte aliran dalam hal pengaruh dosa besar terhadap keimanan, tentu seharusnya punya pandangan yang baik tentang ini, sehingga mana yang harus diambil jelas itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita tidak boleh menjadi hakim menghakimi perbuatan jahat dan buruk orang tersebut, karena yang mutlak yang menjadi hakim itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini dia melakukan dosa besar, tetapi besok lusa mungkin saja dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni dan dia akan masuk ke dalam neraka. Maka lebih baik orang yang melakukan dosa besar kemudian dia bertobat daripada orang yang sombong, orang yang mengaku banyak melakukan amal ibadah kemudian lantas dia kafir mengkafirkan, mudah sekali mengkafirkan, merasa amal ibadahnya paling benar, paling banyak, paling betul, orang yang lain salah dan lain sebagainya. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja pelajaran kita. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan dijapri kepada Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.